Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang besaran kelistrikan. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Secara matematis dinyatakan rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Untuk I, muatan arus listrik, dan untuk Q, muatan listrik, T, waktu. Arus listrik di dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan atau diumpat seperti aliran air. Arah aliran elektron dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi kutub positif. Mengukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah amperemeter atau ammeter. Amperemeter disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saklar dan sekring. Saklar adalah alat untuk menyambung atau memutus aliran arus listrik. Sedangkan sekring adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Terus selanjutnya macam-macam hambatan listrik. Hambatan listrik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya besi, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Yang kedua, isolator. Isolator adalah zat yang suka menghantarkan arus listrik. Contoh plastik, karet, kayu. Dan yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah zat yang dapat mengaliri arus listrik tetapi tidak semudah konduktor. Contohnya silikon dan germanium. Selanjutnya, simbol dan hambatan listrik. Hambatan listrik dinyatakan dengan huruf R, kependekan dari resistor, dan diukur dengan satuan ohm. Simbol tahanan listrik ada 2 jenis, yaitu jenis yang pertama adalah jenis Amerika, yang kedua adalah jenis Eropa. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar. Panjang kawat penghantar I. Semakin panjang kawat semakin besar pulau nilai hambatannya. Luas penampang kawat penghantar A. Semakin besar penghantar semakin kecil nilai hambatannya. Hambatan jenis kawat penghantar F. Semakin besar penghambat jenis penghantar semakin besar nilainya hambatannya. Secara matematis rumusnya ditulis R sama dengan Rho kali L per A. Nilai hambatannya dan jenis bahannya. Susunan hambatan pada rangkaian listrik yaitu 1. Susunan hambatan seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga, susunan hambatan campuran. Baik, dan saya sekarang akan menjelaskan tentang daya. Baik, untuk daya sendiri, daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Dalam ilmu fisika, daya adalah energi yang digunakan tiap waktu. Dalam satuan SI, satuan daya adalah joule atau sekon atau watt untuk menghormati penemu uap pada abad ke-18 yaitu James Watt. Dan selain itu, satuan daya yang sering digunakan selain watt yakni daya kuda atau horse power HP, yang dimana 1 HP sama dengan 746 watt. Baik, daya adalah besaran saklar, besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Dan untuk rumus daya dapat disimbolkan seperti berikut ini. P sama dengan W per T.
Keterangannya yaitu P sama dengan daya dalam kurung watt dan W sama dengan usaha atau joule dan T sendiri sama dengan waktu atau sekon. Dilihat dari persamaan di atas, maka dapat kita ubah rumusnya menjadi beberapa rumus turunan, yakni P sama dengan F kali S per T dan P sama dengan F kali V. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan S sama dengan jarak, satuannya meter, dan V kecepatan, satuannya meter atau sekon. Hasil tersebut dapat kita peroleh sebab rumus usaha W sama dengan gaya F dikali dengan jarak S dibagi dengan waktu T serta rumus kecepatan V sama dengan jarak S dan dibagi waktu T. Menurut persamaan rumus fisika di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar laju usaha, maka semakin besar pula laju daya. Sementara itu, semakin lama waktunya, maka laju daya akan semakin kecil. Baik, untuk contoh soal besaran kelistrikan bisa dilihat di sini. Sepotong kawat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dengan hambatan 8 ohm. Yang ditanyakan adalah berapa tegangannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui yang namanya rumus piramid. Apa itu rumus piramid? Rumus piramid itu V, I, dan R. V untuk tegangan atau volt, I untuk arus listrik, satuannya ampere, dan R itu resistansi atau tahanan, yang satuannya adalah ohm. Di sini ditanyakan berapa tegangannya. Kita cari tahu tegangannya dengan I itu arus listrik dikali R atau hambatan. I-nya itu 2 dikali 8. Jadi kita jumlahkan 2 kali 8 sama dengan 16 volt. Dan 16 volt ini merupakan tegangannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.